Para subscribers yang berbahagia, atas permintaan dari beberapa subscribers yang bertanya tentang isu yang sedang marak sekarang ini, yaitu tentang krisis minyak goreng. Seperti halnya pemerintah sudah berupaya maksimum untuk membuat stabilitas harga dari minyak goreng ini. Nampaknya memang minyak goreng ini perlu dibenahi secara benar dan secara terstruktur, serta juga dibenahi secara sistematis supaya tidak terjadi lagi di masa-masa yang akan datang. Jadi menurut saya regulasi tentang minyak goreng ini harus dipertegas, itu yang pertama, untuk mencegah supaya tidak terjadi seperti ini. Yang kedua, apabila sudah terjadi seperti ini, tinggal melihat bagaimana apakah ada tindak pidana atau tidak di situ. Ya, di dalam struktur hukum pidana, kita tahu hukum pidana itu terdiri dari 3 frase yang paling utama yang kita harus pahami. Pertama, frase yang disebut dengan frase sebelum kejadian, frase kejadian itu sendiri, yang sebelum kejadian disebut dengan antum, kejadian itu feiten, dan setelah kejadian disebut dengan postum. Nah, itu frasenya. Tapi strukturnya itu ada 3 juga. Ya. Pertama, yang disebut dengan kejahatan-kejahatan terhadap jiwa, itu yang paling tinggi, itu ultimum. Ya. Yang kedua, turun sedikit, itu mengenai harkat dan martabat. Kenapa harkat dan martabat? Karena harkat dan martabat ini menjadi penting sekali buat kita, penegakan hukum ini, supaya kita bisa membedakan kita dengan hewan. Karena manusia punya martabat, kalau hewan tidak punya martabat. Itu jadi menjadikan poin penting, karena martabat dan harkat dan serta jiwa itu menjadi hal yang utama di dalam penegakan hukum itu tadi, ya. Itu. Terus yang ketiga, ya tadi pertama, kedua, dan ketiga, sekarang yang ketiga itu adalah tentang harta benda. Nah, harta benda ini terbagi atas 2 lagi, ya. Dia ada 2 bidang. Di bidang pribadi, privat. Yang kedua di bidang publik, ya. Yang privat itu harta benda terhadap kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku yang menyebabkan seseorang tuh merugi. Jadi secara privat, orang perorangan, ya. Itu nanti disebut dengan delik material. Sedangkan yang di publik itu, kerugian di publik itu masuk delik formil. Mengapa demikian? Karena ini menjadi penting. Delik formil ini menyangkut halayak hidup orang banyak. Jadi apabila ada satu tindak pidana yang berkenaan dengan kejahatan-kejahatan yang terhadap publik ini, maka penegak hukum harus betul-betul menegakkan ini dengan aturan normatif yuridis yang kencang, yang keras gitu loh. Supaya kenapa? Supaya ada efek jerahnya. Kenapa? Karena ini menyangkut hajat orang hidup orang banyak. Jadi kalau kita kaitkan dengan kejahatan, kalaupun ini ketemu di dalam tindak pidana pengadaan minyak goreng ini, kalau kita ketemu itu, kita melihat bahwa minyak goreng itu masuk dalam tindak pidana apa sih? Apakah itu tindak pidana korupsi ataupun tindak pidana ekonomi? Pastinya itu tindak pidana ekonomi. Jadi kalau seandainya itu terjadi dan itu bisa dibuktikan oleh penegak hukum, maka penegak hukum bisa menggunakan undang-undang darurat dan hukumannya maksimal. Seperti itu. Kalau dikaitkan dengan korupsi, kita lihat lagi apakah di dalam pelaksanaan due prosesnya itu berkenaan dengan adanya omkoping, adanya suap, ya kan, adanya satu tindakan-tindakan tidak terpuji yang mengakibatkan adanya belit dari pemerintah yang berdasarkan pada pertimbangan subjektivitas dengan merubah angka, merubah laporan, merubah data dan sebagainya. Itu misalnya tindak pidana korupsi. Jadi bisa 2 ini. Nah, jadi menurut saya tindak pidana yang bisa terjadi di dalam pengadaan minyak goreng ini akan lebih luas perspektifnya kalau kita melihat dari tindak pidana ekonomi, ya. Tindak pidana ekonomi adalah tindak pidana yang berkenaan dengan hajat orang banyak. Itulah kurang lebih yang saya mau sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan jelas, dan juga kita selalu bersemangat dan sukses.